Baik, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam. selamat siang menjelang sore ya. Pada hari ini kita berkumpul bersama, alhamdulillah, di dialog virtual forum dosen seri 4 ya, yang mengangkat tema ya terkait dengan Hari Kesaktian Pancasila, demi Pancasila, COVID-19. Bukan Hari Kesaktian Pancasila, lahirnya Pancasila. Atau konspirasi ya, hari lahirnya ya Pancasila ya, 1 Juni. Baik Bapak Ibu, ada 5 pembicara dan semua sudah hadir. Yang pertama Prof. Irawan Yusuf, Guru Besar Fakultas Kedokteran Unhas. Kemudian yang kedua Prof. Idrus Paturusi. Kemudian yang ketiga Pak Erwin Aksa. Dan keempat Dina Prapto Raharjo, kemudian yang kelima adalah Pak Imran Hanafi. Saya kira kita sudah lihat profil mereka masing-masing. Nah, topik ini barangkali akan kita lihat gabungan antara aspek akademik ya dengan aspek praktis. Ada Pak Erwin nanti yang akan melihat dari sudut praktis. Ada juga sebenarnya riset ya yang kita harapkan nanti diungkap oleh Ibu Dina ya. Bu Dina ini sebenarnya juga punya pengalaman melakukan riset penelitian tentang COVID dan kaitannya dengan politik global. Kita berharap bisa mengungkap. Nah, untuk kesempatan pertama barangkali untuk lebih membuat pemahaman kita ya di samping aspek akademik, dunia real juga bisa kita pahami. Saya ingin mempersilakan dulu Ibu Dina ya, karena beliau ini punya riset tentang COVID. Nanti mungkin akan disusul oleh narasumber berikutnya. Silakan Ibu Dina. Oke. Ya. Selamat sore Bapak dan Ibu, para profesor, guru besar, dan rekan-rekan wartawan yang kami hormati. Salam sejahtera untuk kita semua. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin di bulan yang baik ini. Semoga segala berkah ibadah kita juga membantu bangsa kita segera bangkit ya dari masalah yang merundung di level global ini saat ini. Baik, kalau kita bicara tentang COVID-19 dan dalam kaitannya dengan politik global, hal ini memang penting sekali dicermati oleh segenap segmen masyarakat di Indonesia ya. Terutama pertama-tama karena 2 hal, kalau menurut saya ya. COVID ini di tingkat global merupakan satu hal yang sangat mengejutkan. Tidak ada satupun negara di dunia ini bahkan yang sudah paling kaya dan paling bagus sistem kesehatannya pun yang mampu menangani dan tidak gagap dalam menghadapi pandemi ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, melihat begitu cepatnya penyakit ini menyebar lintas batas dan begitu sulitnya ternyata meredakan, mengkontain ya, memperkecil ruang gerak virus ini, membuat sejumlah negara kemudian mulai bertanya-tanya, apakah memang ada virus yang bisa demikian poten, begitu kuatnya, sampai negara-negara yang adidaya sekalipun bertekuk lutut terhadap virus ini. Apakah ini virus yang natural atau virus yang buatan manusia? Jadi ada 2 hal itu yang mengemuka dalam studi-studi di tingkat global saat ini. 2 hal ini yang membuat sejumlah negara kemudian ada yang bergerak ke sesuatu yang baiklah kalaupun kita memang tidak sanggup mengatasi masalah ini, kemudian pertanyaannya apa yang harus bagaimana caranya supaya di tingkat politik persepsi masyarakat tetap positif terhadap pemerintah. Itu yang berkembang di sejumlah negara. Kita lihat bahwa misalnya saja di Amerika Serikat ketika pertama virus ini muncul, reaksi yang berkembang di Gedung Putih adalah bahwa virus ini isu buatan. Jadi bahwa virus ini dipolitisasi oleh orang-orang Partai Demokrat. Kita tahu pada saat itu Amerika Serikat sampai hari ini juga masih menghadapi masa pemilu. Dan sesudah masalah terakhir mereka terkait pengungkapan kasus keterlibatan Rusia katanya dalam pemilu Amerika Serikat yang sebelumnya, ini dianggap sebagai isu buatan lagi yang mengalihkan perhatian orang-orang di Amerika Serikat dari
masalah lain yang lebih produktif. Kemudian di Cina sendiri yang menjadi sumber epicentrum dari virus ini, mereka juga tidak serta-merta langsung menerima virus ini sebagai satu kenyataan yang kemudian harus dihadapi secara bersama-sama. Pertama-tama sekali kelihatan bahwa mereka gagap-gagap dan memastikan bahwa mereka tidak dijadikan sasaran tembak oleh negara-negara lain sebagai sumber masalah. Dan tentu saja kita bisa bayangkan kalau satu negara dianggap sebagai culprit ya, sebagai sumber masalah dari banyak masalah yang ada menyerang di dunia, efeknya nanti adalah mereka harus bertanggung jawab. Nah, ini yang dihindari oleh pemerintah Cina. Sehingga gerakan pertama yang begitu menonjol terjadi di Cina adalah pemerintah Cina segera mengontrol media sosial. Ada WeChat, ada Weibo, ada Sizu mereka, Tieba, macam-macam mereka dikontrol, sehingga diskusi apapun yang mengarah pada kondisi yang ada di Wuhan itu dibungkam. Kemudian ada kabar juga kita pernah dengar bahwa ada seorang dokter yang menjadi almarhum yang katanya dia sudah memperingatkan masyarakat tentang virus ini dan ternyata akhirnya meninggal gitu ya. Dan ini kemudian akan membuat santer pertanyaan di antara masyarakat, sebenarnya apakah ini virus yang natural atau sesuatu yang sebenarnya bisa diprediksi dan sebenarnya bisa di-contain gitu dari awal. Kalau saja tidak terjadi, nah ini yang kemudian sempat juga mengemuka, apakah ini satu bentuk ketidakmampuan satu negara untuk memastikan bahwa exercise mereka, eksperimen-eksperimen mereka punya konsekuensi yang luas dan itu sudah diperhitungkan dengan baik. Jadi dalam konteks yang seperti ini kita bisa lihat bahwa di Indonesia pun kemudian isu hal yang tidak dengan mudah mempersatukan masyarakat. Pertanyaan tentang apakah kita harus kemudian mengikuti secara utuh apa saja yang dipandukan oleh World Health Organization, WHO, itu menjadi satu pertanyaan besar. Karena konsekuensi bukan saja dari segi kesehatan, tetapi juga dari segi ekonomi, dan juga tentu saja politik, itu menjadi satu hal yang perlu dipertimbangkan. Ibu Dina, saya sedikit langsung gitu ya, karena waktunya sempit, pembicara utama sempit, bisa sedikit disinggung berkaitan dengan skenario global ya. Ini kan kita mungkin ada elit global yang bermain, karena ada dugaan seperti itu ya kalau di dalam teori konspirasi. Ataukah mungkin negara-negara besar seperti Cina atau Amerika itu melakukan manuver tertentu ya dalam rangka untuk melakukan kepentingan bisnis mereka atau kepentingan politik ya. Coba itu bisa dikemukakan, silakan Bu Dina. Karena ada dua tingkat Pak yang saya katakan, bahwa di satu sisi karena tadi ada ketidakpastian ini sebenarnya virus yang dibuat oleh manusia atau tidak, atau memang sebenarnya karena negara besar pun tidak mampu untuk mengatasi ini, maka kemudian ada yang dijadikan sumber masalah gitu ya. Jadi salah satu konspirasi yang mungkin Pak Adi tadi maksudkan adalah bahwa virus ini buatan manusia. Jadi dan ini adalah satu yang sudah dikerjasamakan. Nah ini mungkin yang jarang orang tahu bahwa Cina walaupun posisinya ada di Wuhan, lab yang katanya itu dijadikan tempat untuk memastikan bahwa ada satu virus yang dimutasi lebih mudah masuk ke tubuh manusia sehingga dengan lebih cepat menyebar. Alasannya waktu itu untuk membuat vaksin, tetapi karena ignorance ya, pengelolaan lab yang kurang baik, kemudian itu leaked, lepas gitu ya virusnya. Nah, tapi di sisi lain juga kemudian muncul data tambahan bahwa lab di Wuhan itu juga hasil kerjasama dengan Amerika Serikat. Jadi dan kita tahu bahwa Amerika Serikat juga sudah sangat lama ingin bekerja sama di bidang ini ya, untuk medicine ya, untuk obat-obatan ini, untuk vaksin juga. Ini kita tahu juga satu bisnis yang cukup lukratif ya di tingkat global.
Tapi terakhir saya juga melihat satu studi yang menunjukkan bahwa sebenarnya mustahil juga ada satu virus yang bisa secara perfect gitu ya, bermutasi sehingga dia bisa masuk ke tubuh manusia dengan sangat cepat. Kalau menurut saintis ini, virus yang ada ini sebenarnya kebetulan saja dia punya inang yang cocok, sehingga inang itu bisa kemudian dengan cepat menyebarkan ke inang yang lain begitu. Jadi ini masalah sains di satu sisi, tapi di sisi lain juga ada pertanyaan, apakah karena negara-negara besar ini memang tidak sanggup di bidang kesehatannya, di bidang medicine mereka, vaksinasi mereka untuk mengelola ini dengan baik, maka dampaknya akhirnya dirasakan di tingkat global secara negatif. Mungkin demikian, Bapak. Oke, tapi ini katanya perang antara Cina Amerika juga sebetulnya ya. Jadi ini sebenarnya virus ini bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul, tapi ada skenario kepentingan bisnis. Bahkan ada pengusaha yang dikaitkan, misalnya pengusaha seperti Bill Gates, bahkan Soros, segala macam itu dikaitkan bahwa itu ada skenario juga yang terkait dengan kepentingan bisnis. Gimana itu, Bu? Kalau saya termasuk orang yang tidak mau serta-merta langsung percaya ya Pak ya. Karena kalau pertama di dua sisi tadi, di tingkat sains, tidak mungkin ada sesuatu yang sifatnya sangat lukratif, dan kita tahulah studi yang sifatnya secara etik itu berbahaya, itu bisa dilakukan dengan leluasa tanpa intervensi negara. Apalagi negara sebesar Amerika Serikat dan Cina. Cina pemerintahnya sangat tertutup, jadi mustahil pemerintahnya tidak terlibat. Demikian pula Amerika Serikat. Nggak mungkin dia bisa tidak tahu gitu kalau Cina akan mengembangkan sesuatu yang seperti ini, apalagi di tingkat ekonomi mereka sudah berhadapan-hadapan. Dan di sisi yang lain, saya justru melihat di situ bahwa ada dua tingkatan nih, seperti biasa kalau dalam krisis global dimanapun, selalu ada dua level yang terjadi. Dan permasalahan di sini adalah di level pemain-pemain inti yang memang mereka kebetulan sedang punya kuasa, mereka punya akses komunikasi khusus, mereka membatasi diskusi di antara mereka, dan pada suatu masa ternyata hasilnya tidak sesuai harapan, sehingga mereka berkonflik. Nah, kita yang ada di layer berikutnya, di lapisan yang selanjutnya, kemudian terpaksa harus ikut merasakan dampak dari kebuntuan komunikasi di antara mereka itu, karena mereka sudah tidak saling cocok lagi, ada satu masalah yang ternyata tidak bisa diselesaikan di antara mereka, akhirnya kita semua satu dunia yang harus menanggungnya. Ini demikian, Pak. Ya, saya kira ada yang saya kutip tadi dari Bu Dina bahwa mereka ini negara-negara besar ini sangat tahu ya apa yang terjadi sesungguhnya ya. Cuma mungkin tidak ditangkap oleh banyak orang. Jadi ini sebenarnya yang membuka diskusi kita untuk mencoba melihat lebih jauh ya, apakah benar ada skenario ya tertentu atau tidak. Tapi saya dari Bu Dina cenderung menangkap bahwa ada skenario sebetulnya ya. Saya Bu Dina. Terima kasih Pak Adi. Ini agak terbatas kita ya. Singkat, Bu. 3 hal. Yang pertama, ketika bicara soal konspirasi di tingkat nasional maupun global, kita harus tahu bahwa aktor dalam tingkat sosial, politik maupun ekonomi semakin banyak. Dan semakin kompetitif suatu perekonomian, suatu negara dan juga di tingkat global, kita tahu persis bahwa kemungkinan konspirasi juga tinggi. Kita tahu bahwa sejumlah pemain di tingkat ekonomi nggak mungkin mereka mau begitu saja kehilangan peluang bisnis ya. Kalau mereka bisa mendekati kepentingan-kepentingan politik untuk membuka ladang bisnis yang baru, tentu saja mereka akan mainkan itu. Kepentingannya tentu saja terpisah, yang bisnis ya untuk langgengkan bisnisnya, yang politik untuk terpilih menjadi pemimpin gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, negara mana yang mau dianggap tidak mampu mengurus negaranya. Jadi kalau kita pahami betul esensi tersebut, otomatis kita juga paham kenapa akhirnya negara-negara melakukan lemparan-lemparan isu. Saya bilang bukan masyarakat sebenarnya yang membentuk konspirasi teori ini, tetapi justru negara. Jadi ini bentuk komunikasi baru dari sejumlah negara untuk menunjukkan bahwa dia masih kompeten
Padahal seperti saya bilang di poin pertama tadi, aktornya semakin banyak, banyak hal juga yang tidak bisa dia kendalikan sepenuhnya. Lalu yang ketiga, kita harus sadari betul bahwa masalah COVID ini membuka kenyataan bahwa perekonomian yang kita bangun sejauh ini begitu rentan ternyata. Jadi apa yang kita upayakan untuk terakumulasi selama berpuluh-puluh tahun kemarin sejak perekonomian mulai membaik sejak Perang Dunia Kedua selesai, kita juga merdeka, ternyata bisa dengan mudah terhapus begitu saja hanya karena suatu penyakit. Jadi ke depan yang harus kita pikirkan memang konsep keseimbangan antara ekonomi dengan sektor-sektor lain yang juga pokok di dalam suatu masyarakat. Jadi bukan ekonomi belaka dan bukan security belaka. Dan ini yang saya masih sayangkan, masih sangat kelihatan mengemuka di antara para pengambil kebijakan di Indonesia maupun di dunia secara umum. Yang dipikirkan ekonominya atau keamanan masyarakat secara umum, secara fisik. Dalam studi terakhir dari PBB di UNESCAP, sudah melihat begitu dampak begitu buruk dari COVID ini aja, ternyata investasi untuk sektor public health, kesehatan masyarakat, itu tetap belum ada perubahan apapun. Artinya yang tadi disampaikan oleh Prof. Idris, bahwa akan terjadi exhaustion, akhirnya kemudian saturation, ya, orang akhirnya nggak ada yang bisa merawat orang yang sakit, padahal orang yang sakit kronis yang lain itu juga masih banyak, yang hemodialisis, yang stroke, dan yang lain-lain. Kalau mereka semua harus mengurus COVID, lalu siapa yang mau mengurus yang punya penyakit yang lain? Jadi menjawab juga pertanyaan yang sebelumnya tadi terkait apa yang bahaya dari kapitalisasi persoalan ini. Kita lihat bahwa rentannya masyarakat secara umum itu justru dari peluang-peluang ekonomi yang sedang terbuka. Kita berpikir bahwa selama ini yang kita anggap sebagai peluang baru justru ternyata merupakan ancaman baru buat masyarakat. Kalau tadi kanker tadi diambil contoh oleh Prof tadi kan, kanker ya itu yang kena dirinya sendiri. Nah, kalau di COVID ini kan masalahnya mobilitas. Justru orang yang lebih mobile, orang yang lebih dianggap sukses oleh orang lain bisa menjadi sumber masalah penyakit buat orang lain yang nggak pergi kemana-mana. Nah, ini yang satu hal yang sangat membuka mata kita. Mudah-mudahan justru pemimpin kita, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di tingkat global, mau mendiskusikan lebih dalam bahwa hal-hal yang seperti ini perlu memang lebih dipikirkan ulang. Jangan hanya mengejar kepentingan ekonomi dan keamanan security belaka, tetapi juga aspek seperti kesehatan, itu ternyata sangat rentan. Kalau luput diperhatikan, dicukupi kebutuhannya, maka seluruh resources yang sudah dibangun bisa habis hanya untuk mengurusi itu. Demikian. Baik, Bu Dina, ada poin terakhir. Ibu Dina mengatakan perhatian terhadap sektor kesehatan lemah, ya, termasuk anggaran. Itu gejala global Indonesia termasuk, ya? Indonesia termasuk, di tingkat global masih sama. Jadi karena kalau orang logikanya begini, ekonomi membaik, harusnya investasi pajak itu masuk lebih banyak untuk health sector. Jadi justru bukan bergantung saja pada kemampuan orang mengeluarkan uang dari kantong masing-masing untuk kesembuhan ketika mereka sakit atau kuratif, tetapi juga untuk preventif, ya. Sehingga kalau ada penyakit-penyakit seperti ini, karena sudah kita lihat kecenderungannya di tingkat global, setiap 10 tahun sekali paling tidak akan ada penyakit menular yang secara serius harus ditangani secara global. Jadi artinya, apalagi dengan mobilitas tadi, ini kita pelajaran yang paling penting di sini adalah mobilitas masyarakat ternyata menimbulkan penyakit baru yang harganya sangat mahal. Nah, itu justru belum ada perhatian khusus sama sekali, bahkan bukan hanya di Indonesia, tapi di negara lain belum ada juga. Ibu Dina, saya nggak mengerti karena sebenarnya anggaran COVID itu kan besar sekali. Hampir semua daerah di Indonesia itu besar anggarannya. Kenapa disebut bahwa public health itu tidak dapat perhatian? Justru saya lihat besar. Hanya untuk dihabiskan aja, Pak. Istilahnya dibakar untuk spending pada orang yang sakit itu kan, tapi tidak memperbaiki sistem kesehatan itu sendiri. Jadi para dokter untuk mereka menambah jumlah nakes, menambah jumlah vaskes, ICU pun tidak ada penambahan jumlah yang berarti kan, Pak. Dan orang selalu bilang ICU itu investasi yang sangat mahal. Kalau sektor swasta boleh milih, mereka akan memilih buka kamar aja tapi nggak buka ICU-nya, kalau perlu nggak perlu ditambah gitu. Jadi
sama yang dikemukakan Prof. Irawan, saya kira manajemen ya, tata kelola ya, kesehatan kita. Karena ini berkaitan dengan sistem.